Kami dari HG3 akan mempresentasikan Sustainable Development Goals ketiga, ke-6, dan ke-14. Saya, Celia Viana, dan teman saya, Elena Stefani, akan merepresentasikan HG3 untuk mempresentasikan SDG ketiga, ke-6, dan ke-14. Yang pertama adalah SDG 3, Good Health and Well-being. Tujuan SDG ini adalah untuk mencapai pemerataan kesehatan bagi semua kelompok umur, termasuk mencegah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kimia, dan polusi. Target SDG 3 ini pada tahun 2030 mengurangi rasio kematian ibu melahirkan, lalu mengurangi kematian pada bayi baru lahir dan anak di bawah usia 5 tahun. Selanjutnya adalah mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan. Memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air. Selanjutnya adalah mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan. Selanjutnya memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol. Pada tahun 2020 mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera global akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2030 memastikan akses universal ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi. Selanjutnya mendapat cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko finansial, akses ke layanan perawatan kesehatan esensial yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman. Pada tahun 2030 mengurangi jumlah kematian penyakit dari bahan kimia berbahaya dan polusi udara, air, dan tanah, dan kontaminasi. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SDG ini adalah adanya BPJS Kesehatan yang didirikan pada 1 Januari 2014 dan diatur dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang ada untuk mewujudkan SDG 3 ini? Yang pertama itu ada aplikasi ADA. Dibuat oleh Ada Health GmbH dengan pendiri Claire Navarro, Martin Hirst, dan Daniel Mathrath. Dia berbasis di Berlin, Jerman, dan tujuan awalnya untuk dokter saling bertukar informasi, tetapi dikembangkan agar masyarakat umum dapat menggunakannya. Jadi sasarannya sekarang ini adalah masyarakat umum. Programnya yang ada di aplikasi ini adalah mendiagnosa gejala yang disampaikan pengguna. Jadi pengguna akan memasukkan gejala, menginput gejala yang dia alami, lalu aplikasi ini akan memberi hasil analisis dari gejala-gejala yang sudah dimasukkan pengguna. Selain itu, dia menyediakan kontak dokter atau rumah sakit jika pengguna membutuhkannya. Selanjutnya ada platform pengecekan gejala COVID-19, ini yang baru diluncurkan oleh ADA. Selanjutnya adalah kelebihan aplikasi ini, bisa dengan cepat mendiagnosa penyakit dari gejala, mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya menyampaikan diagnosa dan alternatif diagnosanya, sehingga diagnosa bisa semakin akurat. Selanjutnya pengguna bisa mengirimkan hasil diagnosa dalam bentuk PDF pada dokter yang bisa dihubungi melalui aplikasi ADA. Selanjutnya aplikasi seamless dan jarang terjadi lag atau bug. Selanjutnya kekurangan aplikasi ini adalah diagnosanya belum tentu benar karena pengecekannya dengan penyampaian gejala saja tanpa ada pemeriksaan fisik, jadi tidak seakurat pemeriksaan oleh dokter. Namun ada menyebut kalau pemeriksaan diagnosa yang dia sebutkan itu hanya sementara dan disarankan untuk menghubungi dokter. Selanjutnya adalah validasi aplikasi ini adalah mengecek feedback yang ada di App Store, feedback pengguna aplikasi yang ada di internet. Selanjutnya pengalaman saya menggunakan aplikasi ini selama lebih dari 2 tahun. Saya sudah pernah menggunakannya, jadi saya tahu kayak gimana aplikasi ini bekerja. Selanjutnya mengunjungi website ADA dan mencari informasi tentang aplikasi ini. Aplikasi selanjutnya adalah Halodoc. Foundernya adalah Jonathan Sudarta. Sasaran penggunanya masyarakat Indonesia yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan. Tujuannya untuk menyederhanakan akses kesehatan dengan memanfaatkan online untuk masyarakat Indonesia bisa berinteraksi langsung dengan dokter pilihan lewat smartphone. Programnya itu adalah layanan Halodoc Go. Itu ada mitra dengan Gojek. Saya buat janji kunjungan RS untuk memeriksakan rapid test COVID-19.
Saya itu membuat janji kunjungan RS, pencarian rumah sakit, bicara dengan dokter, pemeriksaan lab, dan beli obat. Nah, validasi Halodoc ini adalah mencari informasi tentang Halodoc, program sasaran tujuan founder. Saya itu mencoba aplikasi Halodoc, berkonsultasi dengan dokter, membaca review Halodoc. Saya itu kelebihan aplikasi Halodoc itu mudah mencari dokter yang sesuai dengan masalah kesehatan, karena di aplikasi itu ada kayak bintangnya gitu, rating tentang dokternya gitu. Saya itu ada dokter fast respon, karena dia pas disamain ke dokternya akan ada live chat langsung sama dia. Saya itu aplikasi ringan, maksudnya ini size aplikasinya ringan, MB megabytes untuk mendownloadnya ke smartphone Anda itu ringan. Saya itu bisa mendapatkan resep obat yang dikirim melalui kurir Gojek, jadi dia kayak online shop obat gitu, tapi aman ya karena ke apotek langsung. Selanjutnya mudah mengetahui rumah sakit untuk masalah kesehatan yang sesuai. Dia tuh ada list-list rumah sakitnya juga. Untuk saat ini bisa mendaftar untuk rapid test COVID-19, biaya jauh lebih murah, bahkan untuk pengguna baru gratis, karena bagi pengguna baru tuh dia biasanya ada voucher-voucher untuk kayak semacam trial gitu untuk pengguna baru. Nah, selanjutnya kekurangannya tidak diperiksa dengan peralatan medis. Ya, ini sama kayak yang tadi, tidak diperiksa dengan alat-alat medis, misalnya röntgen atau MRI, dia tuh pasti kan nggak ada karena online. Terus diagnosa mungkin salah jika tidak tepat menyampaikan informasi, misalnya pasien kan tidak tahu dia sebenarnya sakit apa, dia cuma tahu gejala-gejalanya dan itu tuh belum tentu benar. Nah, selanjutnya adalah Halo Dokter, aplikasi selanjutnya. CEO-nya adalah Nathanael Faibis. Sasaran pengguna mendapatkan layanan konsultasi kesehatan. Tujuannya dari konten Halo Dokter adalah memberi informasi kesehatan kepada masyarakat agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kondisi kesehatannya. Programnya ada dua, itu proteksi utama dan proteksi premium. Validasinya mencari info tentang Halo Dokter, membaca feedback Halo Dokter, dan trial aplikasi Halo Dokter. Kelebihannya itu dokter cepat tanggap, bisa cari dokter sendiri, aplikasi tidak butuh space besar sama kayak tadi, dapat konsultasi, pas resep obat, dapat mencari rujukan rumah sakit, biaya relatif murah. Tapi Halo Dokter ini biasa terkenal dengan kita tanya jawab dengan dokter gitu, misalnya nanya, anak saya kenapa ya dok, sakit demam, terus gejalanya ini, terus biasanya dokternya akan menjawab, tapi biasanya di akhir dia akan menyarankan untuk pergi ke dokter langsung karena sulit untuk tidak pengecekan fisik. Saya itu kelemahannya tidak bisa diperiksa secara langsung seperti yang saya sudah sebutkan. Beberapa masalah kesehatan harus dicek lewat röntgen, CT scan. Selanjutnya adalah S3-6, Clean Water and Sanitation. Tujuannya dari S3 ini menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua manusia, membuat semua manusia dapat menikmati air bersih dan sanitasi. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Elena Stefani dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Target air bersih dan sanitasi pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai serta merata. Tingkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia serta bahan berbahaya, mengurai separuh proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali. Secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan berkelanjutan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air. Pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, kemudian memperluas kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang dalam kegiatan dan program terkait air dan sanitasi, serta mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
Jadi program nasionalnya itu ada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada masyarakat yang kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah. Harapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu apps-nya adalah Wash App dengan inisiator SARD atau Society for All Round Development. Apps ini merupakan salah satu program dari India yang membantu masyarakat India dalam meningkatkan awareness terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat minoritas dan yang kurang beruntung dalam proses pembangunan arus utama SARD. SARD mengambil pendekatan holistik dan terpadu untuk pembangunan yang mendukung keberlanjutan program-programnya dengan memberikan orang akses ke alat, pelatihan, dan struktur yang mereka butuhkan, serta sudah melakukan bantuan di banyak daerah di India. Tujuan dari Wash App adalah meningkatkan penggunaan air bersih dan sanitasi di India, juga secara efektif memenuhi tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran tentang perilaku mencuci tangan dan air bersih di antara anak-anak dan masyarakat. Proyek ini bertujuan untuk membangun kapasitas guru sekolah, staf sanitasi, siswa, dan orang tua dalam pengetahuan tentang air sanitasi dan kebersihan. Kelebihan dari Wash App adalah menggunakan basis aplikasi sehingga lebih bisa reach out. Dalam aplikasi ada kelas-kelas mengenai air bersih dan sanitasi yang mengedukasi serta menarik, seperti puisi, games, dan kuis. Dan Wash App ini merupakan organisasi non-profit, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun, serta meningkatkan awareness khususnya di masyarakat India mengenai air bersih dan sanitasi. Kekurangannya adalah belum tentu semua masyarakat memiliki smartphone yang dapat mendownload apps-nya. Juga kurangnya publikasi terhadap masyarakat di India sendiri. Berikutnya SDG 14 Life Below Water. SDG 14 ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan dan memberi perlindungan dan penggunaan samudera. Target dari SDG 14 sendiri adalah menjaga dan mengurangi polusi laut, mengelola dan menjaga laut secara berkelanjutan untuk menghindari efek yang lebih buruk, meminimalisir dampak dari keasaman laut, memberikan regulasi yang efektif kepada pelaku overfishing, illegal fishing, dan unreported fishing, serta mengimplementasikan science-based management untuk mengembalikan jumlah ikan, kemudian mengobservasi setidaknya 10% sesuai dengan hukum internasional, melarang segala bentuk subsidi atau dukungan yang membantu pelaksanaan overfishing, dan meningkatkan perekonomian melalui sumber daya laut, aquaculture, dan tourism. Implementasiannya di Indonesia merupakan poros maritim dunia, sehingga ada patroli laut dan kebijakan pemerintah seperti penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan batas laut atau yang membahayakan kondisi laut di Indonesia. Untuk aplikasi dari SDG 14 yang pertama itu Laut Nusantara, dan inisiatornya adalah PT Excel Aksiata Tbk, dan sasarannya itu adalah para nelayan dalam penangkapan ikan dan memberikan rekomendasi spot perairan yang kaya akan kehidupan bawah laut seperti ikan. Dan websitenya ada juga di lautnusantara.com. Tujuan dari Laut Nusantara adalah membantu para nelayan menemukan spot perairan yang kaya akan kehidupan bawah laut. Dengan ini diharapkan dapat membantu masyarakat maupun negara dalam faktor produksi hasil laut yang dapat membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki hamparan laut seluas 6,4 juta kilometer persegi atau 77% dari wilayah. Bisa dibayangkan betapa berlimpahnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Kelebihan dari Laut Nusantara itu memberikan informasi lokasi keberadaan ikan dengan lebih pasti dengan teknologi namanya itu BROL, pakai citra satelit, kemudian aplikasi ini free, terus memberikan informasi terhadap batas-batas laut, serta banyaknya fitur yang dapat digunakan seperti menghitung BBM, harga jual ikan, speed tracker, atau GPS speedometer.
Namun kekurangannya adalah masih dibutuhkannya pengembangan software karena masih dapat ditemukan error saat menggunakan aplikasi. Aplikasi berada pada perangkat gadget atau smartphone dan belum tentu semua masyarakat, terutama nelayan, memiliki smartphone, serta kurangnya publikasi atas aplikasi ini sehingga masih banyak nelayan yang mempertanyakan dan tidak mempercayai aplikasi Laut Nusantara. Proses validasi dari Laut Nusantara dengan mencari informasi mengenai aplikasi ini, membaca feedback dan data mengenai kontribusi aplikasi Laut Nusantara dengan hasil tangkapan nelayan, serta mencoba langsung aplikasi Laut Nusantara. Aplikasi berikutnya adalah FishTrack dengan inisiator Sean Collins, dan sasaran penggunanya adalah nelayan yang berada di laut dalam dengan tujuan membantu para nelayan untuk memancing dengan produktif. Keunggulan dari aplikasi ini adalah membantu nelayan untuk menemukan spot pemancingan yang tepat dengan menggunakan teknologi yang canggih berupa satelit, arah angin, kedalaman laut, dan juga kekuatan ombak. Kemudian menyediakan informasi dan tutorial terkait memancing, serta memberikan ramalan cuaca laut. Namun terdapat kekurangan seperti sering terjadi error, kemudian untuk dapat mengakses segala fitur FishTrack diperlukan premium user, tidak mencakup semua wilayah di dunia juga. Nah, cara kami memvalidasinya adalah mencari website resmi dari FishTrack, mencari tahu latar belakangnya, mencari ulasan, serta mencoba fitur-fitur yang terdapat di FishTrack. Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa good health sangat penting dan merupakan salah satu kebutuhan berdasar manusia. Hal ini terlihat terutama saat terjadinya pandemi COVID-19. Melalui aplikasi yang kami sampaikan seperti ada Halodoc, dokter diharapkan dapat memberi informasi dan membantu halayak umum untuk meningkatkan kesehatannya serta dimudahkan untuk mendapat informasi yang layak tentang kesehatannya. Kemudian, air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari bidang kesehatan dan kebersihan yang sangat penting dan sudah tercantum dalam SDG di PBB. Hal ini merupakan hal yang harus kita perhatikan secara teliti dalam kehidupan kita masing-masing dan meningkatkan awareness akan pentingnya air bersih dan menjaga kebersihan. Menurut kami juga, SDG ini sangat membantu ekosistem kelautan dunia, apalagi saat ini banyak sekali berita-berita mengenai pencemaran laut yang mengganggu ekosistem kelautan. Dengan adanya SDG ini akan membuat masyarakat dunia lebih waspada akan pencemaran laut. Indonesia sendiri, yang sebagian besar daerahnya merupakan perairan, memiliki tantangan cukup besar untuk menjaga kelestarian dan kedaulatannya. Untuk itu, Indonesia mengeluarkan agenda yaitu Indonesia Poros Maritim Dunia pada 13 November 2014 dalam East Asia Summit ke-9 di Myanmar. Agenda yang dicanangkan Presiden Jokowi ini sesuai dengan SDG ke-14 untuk menjaga kelestarian dan keamanan laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.